Musim ini, Liga 1 Indonesia berubah drastis. Bukan cuma nama yang kini jadi Super League, tapi juga kuota pemain asing yang bikin kaget. Dulu cuma 6, sekarang tiap tim bisa punya hingga 11 pemain asing. Dan dari jumlah itu, 8 bisa langsung masuk line up tiap pertandingan. Ini bukan perubahan kecil. Ini revolusi. Dan tim The Big Six Super League musim ini: Persib, Persija, Persebaya, Bali United, Dewa United, dan PSM Makassar, berlomba membentuk skuad asing terbaik mereka. Bukan cuma asal rekrut, tapi benar-benar membangun kekuatan untuk jadi juara. Pertanyaannya, tim mana yang paling siap? Dan siapa yang punya pemain asing paling tajam, paling solid, dan paling berbahaya musim ini? Tonton video ini sampai habis, karena kita akan bedah satu persatu peta kekuatan tim The Big Six Super League musim 2025-2026 dari sisi pasukan asing mereka. One-on-one Rangga Muslim dan ada William. Mari kita mulai dari Persib Bandung. Musim ini, Persib Bandung kembali menyusun kekuatan dengan penuh perhitungan. Setelah menjadi juara back-to-back, mereka jadi salah satu klub yang paling aktif dan cepat dalam rekrut pemain asing. Hingga akhir Juli 2025, total 9 pemain asing sudah dikontrak Persib. Formasi pemain asing ini terdiri dari Adam Persibek, kiper muda asal Wales yang sempat membela timnas Inggris U16. Patricio Matrichardi dan Julio Cesar, dua bek tangguh dari Argentina dan Brasil. Franz Putros, bek berpengalaman yang jadi andalan timnas Irak. Lalu di lini tengah, ada kombinasi kreatif antara Luciano Guaicochea, William Marcilio, dan Berguinho. Semuanya punya gaya main flamboyan khas Amerika Selatan. Sementara di depan, duet William Barros dan Ramon Tang siap menjadi mesin gol Persib. Secara total, Persib sudah memiliki 9 pemain asing, dengan opsi memainkan 8 nama setiap laga sesuai regulasi baru Liga 1 musim 2025-2026. Kehadiran mereka jelas bikin kedalaman skuad Persib makin solid. Lini belakang kini lebih kokoh, lini tengah lebih dinamis, dan serangan lebih tajam. Persib seperti ingin membuktikan, musim ini bukan hanya soal tampil konsisten, tapi juga soal bagaimana menjadi juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Mari kita bergeser ke klub ibu kota, Persija Jakarta. Baik sekali, Witan Sulaiman umpan kali ini, oh bahaya, sikat lagi dan gol! Persija Jakarta sempat mendapat kritik karena lambatnya dalam mendatangkan pemain asing di bursa transfer musim ini. Tapi sekarang, mereka termasuk salah satu tim yang paling aktif di bursa transfer musim ini. Mereka sudah mendatangkan 9 pemain asing, dengan komposisi yang didominasi oleh pemain asal Brasil, menghadirkan nuansa samba yang kuat di skuad Macan Kemayoran di bawah asuhan pelatih Mauricio Souza. Formasi pemain asing ini terdiri dari Carlos Eduardo, kiper asal Brasil yang berpostur tinggi besar yang memiliki pengalaman bermain di Liga Portugal, akan tetap menjadi kiper utama Persija setelah musim lalu cukup tampil apik di bawah Mister Gawang. Lalu di lini belakang, hadir dua nama anyar, Thales Lira, bek tengah kuat yang musim lalu membela Arema FC dan dikenal tangguh dalam duel udara. Kini akan memperkuat Macan Kemayoran dengan status pinjaman. Alan Cardoso, bek kiri dengan kecepatan dan akurasi umpan silang, yang sempat memperkuat klub Vasco da Gama di Brasil. Masuk ke lini tengah, ada Van Basten Sousa, gelandang bertahan yang dikenal punya tackle bersih dan visi permainan rapi. Ia bakal menjadi pelindung utama di depan lini belakang. Lalu ada juga Fabio Calonego, gelandang serba bisa yang punya akurasi umpan jarak jauh dan kemampuan menyeimbangkan permainan. Untuk posisi sayap, Persija punya dua pemain eksplosif, Alano, winger cepat dan lincah yang bisa menusuk dari sisi lapangan, serta Gustavo Franca, pemain yang musim lalu tampil gemilang di Liga Uzbekistan dan mencetak banyak gol dari lini kedua. Di lini depan, Gustavo Almeida kembali dipercaya sebagai target man Persija, tapi kali ini statusnya bukan lagi pemain pinjaman dari Arema, karena Persija sudah mengontraknya secara permanen. Ia bukan wajah baru di Liga 1. Ia pernah tampil sangat tajam bersama Arema FC. Dan satu-satunya pemain non-Brasil adalah Ryo Matsumura, gelandang asal Jepang yang dikenal dengan kecerdasan bermain serta umpan-umpan terobosannya yang mematikan. Namun, status Ryo Matsumura sendiri belum pasti, apakah akan dipertahankan atau dilepas oleh Persija, tergantung keputusan akhir dari sang juru taktik, Mauricio Souza.
Dengan kombinasi pemain bertalenta, teknik tinggi, dan pengalaman lintas negara, Mauricio Souza kini punya skuad yang sangat ofensif. Tinggal bagaimana ia bisa meramu taktik yang seimbang agar Persija tampil stabil dan konsisten sepanjang musim. Sekarang, mari kita bergeser ke kota pahlawan, Persebaya Surabaya. Malik Rizaldi kita lihat. Malik dan Bruno. Sikat. Musim 2025-2026 jadi momentum penting bagi Bajul Ijo. Mereka menunjuk Eduardo Perez Moran sebagai pelatih kepala. Sosok yang pernah menjadi asisten Luis Mia ini dipercaya membawa pendekatan permainan modern dan disiplin tinggi. Ia akan dibantu oleh Uston Nawawi serta pelatih fisik asal Korea Selatan, Shin Sang-gyu yang pernah menjadi bagian staf kepelatihan Shin Tae-yong ketika menangani timnas Indonesia. Dalam hal komposisi pemain asing, Persebaya tidak main-main. Mereka resmi mendaftarkan 8 pemain asing, yang berasal dari berbagai belahan dunia. Francisco Rivera, Meksiko, gelandang serang kreatif yang musim lalu menyabet gelar Player of the Season saat membela Madura United. Ia dikenal dengan visi bermain dan insting mencetak gol dari lini kedua. Bruno Moreira, Brasil, striker tajam yang sudah punya pengalaman di Liga 1 dan siap jadi andalan di lini depan. Dime Dimov, Makedonia, bek tengah dengan postur ideal dan kemampuan duel udara yang mumpuni. Risto Mitrevski, Makedonia, bek kuat lainnya yang akan menjadi tembok pertahanan Persebaya. Gali Freitas, Timor Leste, pemain muda potensial yang tampil eksplosif di sayap, pernah mencetak 12 gol untuk timnas U16 Timor Leste. Milo Rajkovic, Montenegro, gelandang jangkar yang punya visi dan pengalaman bermain di berbagai liga Eropa. Dejan Tumbas, Serbia, gelandang serang yang mampu menambah variasi di lini depan. Mihailo Provic, Montenegro, bomber utama baru Persebaya, top skor Liga Montenegro. Target man yang efektif dan konsisten, mengandalkan kekuatan duel udara dan penyelesaian klinis. Dengan kombinasi kekuatan dari Amerika Latin, Eropa Timur, hingga Asia Tenggara, skuad Persebaya musim ini terlihat jauh lebih solid dan eksplosif. Secara taktik, Eduardo Perez kemungkinan akan menerapkan permainan pressing agresif dan transisi cepat, seperti yang ia tunjukkan saat mendampingi timnas U23 Indonesia. Dengan skuad seperti ini, Persebaya tidak hanya ingin sekadar kompetitif, mereka menatap papan atas dan ingin kembali menjadi kekuatan besar di Liga 1. Sekarang kita beralih ke klub dari Pulau Dewata, Bali United. Rahmat Arjuna angkat bola berbahaya pemirsa. Bahaya tadi. Ya. Musim 2025-2026 menjadi babak baru bagi Bali United setelah musim lalu mereka mengalami penurunan performa dan hanya finish di peringkat ke-8 klasemen akhir. Sebuah hasil yang jauh dari ekspektasi, mengingat status mereka sebagai salah satu tim besar Liga 1. Manajemen pun mengambil keputusan besar, mengakhiri kerjasama dengan pelatih Stefano Cugura. Menunjuk Johnny Jensen sebagai pelatih kepala yang baru. Johnny Jensen adalah pelatih asal Belanda yang mengantongi lisensi UEFA Pro, dan datang bersama dua asistennya, Ronnie Pander dan Jeffrey Talan. Kedatangan mereka menjadi sinyal kuat bahwa Bali United ingin melakukan perombakan total, bukan sekadar ganti pelatih, tapi juga mengganti pendekatan taktik dan filosofi tim menuju sepak bola modern yang lebih sistematis ala Eropa. Dalam pernyataan awalnya, Jensen menegaskan bahwa membangun fondasi permainan adalah prioritas utama sebelum berbicara soal hasil. Ia ingin para pemain memahami struktur permainan, tekanan kolektif, serta disiplin taktik. Untuk mendukung visi itu, klub juga mulai melengkapi kuota pemain asing yang saat ini diperbolehkan hingga 11 orang sesuai regulasi terbaru. Hingga akhir Juli 2025, Bali United sudah mendaftarkan 7 pemain asingnya. Formasi pemain asing ini terdiri dari Boris Kopitovic, penyerang asal Montenegro, tetap menjadi ujung tombak utama yang sudah membuktikan diri sejak musim lalu. Brandon Wilson, gelandang asal Inggris, didatangkan untuk memperkuat lini tengah dengan gaya bermain box-to-box yang energik. Di bawah Mistar, ada kiper muda asal Belanda, Mike Houkmeijer, yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Lini belakang turut diperkuat oleh Tijmen Gopel, bek sayap cepat yang pernah bermain di ADO Den Haag dan Roda JC. Serta Joao Ferrari, bek tangguh berdarah Brasil Portugal yang sebelumnya memperkuat PSIS Semarang dan sempat merumput di Liga Malta. Tim Receveur,
Gelandang asal Belanda ini dikenal sebagai pemain dengan visi permainan yang matang dan kemampuan distribusi bola yang tenang. Ia datang dengan pengalaman panjang di kompetisi Liga Belanda, bersama Almere City dan beberapa klub lainnya. Mirza Mustafik, pemain asal Luxembourg ini dikenal sebagai pemain yang punya kreativitas tinggi di sepertiga akhir lapangan. Visi bermainnya tajam, dan ia juga punya keunggulan dalam eksekusi bola mati maupun tembakan jarak jauh. Dengan kombinasi pelatih baru, pendekatan taktik yang lebih modern, dan perekrutan pemain asing yang terukur, Bali United kini berada dalam proses membangun ulang identitas mereka. Pertanyaannya sekarang, seberapa cepat proyek ini bisa berjalan, dan mampukah mereka kembali bersaing di papan atas Liga 1 seperti yang diharapkan oleh para supporter Pulau Dewata? Sekarang kita bergeser ke tim yang mulai menunjukkan konsistensi sejak promosi ke kasta tertinggi, Dewa United. Oh, diambil. Bahaya pemirsa. Alexia! Musim ini, mereka masih mempercayakan posisi pelatih kepala kepada Jan Olderiekerin, pelatih asal Belanda yang dikenal dengan gaya bermain rapi, penguasaan bola, dan organisasi lini yang disiplin. Di bawah asuhannya, Dewa United tampil lebih tertata dan kompetitif, bahkan bersiap menjalani musim yang padat karena tampil di Liga 1 dan juga AFC Challenge League. Untuk menghadapi dua kompetisi tersebut, Dewa United telah mendaftarkan 8 pemain asing. Di bawah Mister, ada Sonny Stevens, kiper asal Belanda yang dikenal dengan refleks cepat dan pengalaman panjang di Eropa. Ia jadi pilihan utama musim lalu dan tampil stabil di bawah tekanan. Lini belakang mereka diperkuat oleh Nick Kuipers, bek tengah asal Belanda yang sebelumnya jadi pilar di Persib Bandung. Ia dikenal dengan gaya bertahan lugas, duel udara kuat, dan kemampuan membaca permainan yang matang. Casio Skate, bek asal Brasil yang sebelumnya bermain di Malut United. Casio punya postur tinggi, disiplin bertahan, dan tangguh dalam duel 1 lawan 1. Di sektor tengah, Dewa United masih mengandalkan Hugo Gomez Jaja, gelandang bertahan asal Brasil yang punya mobilitas tinggi, fisik kuat, dan disiplin dalam bertahan. Mendampingi Jaja, ada Alexis Mesidoro, playmaker asal Argentina yang dikenal kreatif, jeli melihat ruang, dan kerap menciptakan peluang matang dari lini kedua. Untuk sisi sayap, mereka mendatangkan Taisei Marukawa, winger asal Jepang yang musim lalu tampil gemilang bersama Persebaya. Ia cepat, lincah, dan punya insting gol yang sangat tajam, menjadikannya salah satu rekrutan paling menarik musim ini. Selain itu, hadir juga Privat Mbarga, winger asal Kamerun yang sebelumnya membela Bali United. Mbarga punya kecepatan luar biasa, kemampuan menggiring bola dengan agresif, dan bisa membuka ruang di sisi lapangan. Dan di lini depan, Alex Martins, striker asal Brasil, kembali dipercaya sebagai mesin gol utama setelah tampil tajam musim lalu. Ia memiliki kekuatan fisik, kemampuan duel udara yang baik, dan penyelesaian akhir yang mematikan. Dengan komposisi ini, terlihat bahwa Dewa United memilih strategi yang solid, mempertahankan kerangka tim yang sudah terbentuk musim lalu menambahkan nama-nama berpengalaman untuk meningkatkan kedalaman. Mereka tidak mengejar kuota maksimal 11 pemain asing, tapi lebih fokus pada kualitas, kekompakan, dan kebutuhan taktik pelatih. Sekarang kita bergeser ke tim yang selalu konsisten berada di papan atas Liga 1, PSM Makassar. Bola ke depan gawang, habis itu ada scrimmage. Tendangan kembali dilepaskan, dan itu dia pemirsa! Primo! Musim ini, mereka tetap diasuh oleh pelatih asal Portugal Bernardo Tavares, yang dikenal dengan sistem permainan rapi dan fondasi taktik yang kuat. Di bawah asuhannya, PSM kembali menyiapkan skuad yang siap bersaing di kompetisi domestik, meski belum sepenuhnya bebas dari sanksi transfer yang membatasi kedatangan pemain asing hingga Juli 2025. Untuk musim 2025-2026, PSM telah resmi mendaftarkan 7 pemain asing, dari kuota maksimal 11 asing sesuai regulasi Super League. Dan pemain asing mereka adalah Yuran Fernandes, bek jangkung yang memiliki tinggi hampir 2 meter, punya kekuatan duel udara luar biasa dan masih jadi andalan sejak menjuarai Liga 1 bersama PSM 2022-23. Yuran turut mencetak 5 gol dari sektor pertahanan musim lalu. Alessio Neto, bek tengah muda yang punya fisik kuat dan kemampuan memimpin lini belakang. Victor Luis, mantan pemain Valletta FC di Liga Malta, bek kiri yang juga rajin menyumbang assist dan punya pengalaman internasional, bersama Brazil di kelompok usia. Lalu di lini depan ada Alex Tan de Aguiar Gomez, penyerang 187 cm yang musim lalu cetak 10 gol dari 15 pertandingan di Liga Malta, diharapkan jadi tumpuan gol baru Juku Eja.
Lucas Diaz do Nascimento Serafim, winger atau gelandang serang yang didatangkan dari klub Uthai Thani di Liga Thailand, punya kreativitas tinggi dengan kombinasi gol dan assist. Daisuke Sakai, penyerang sayap kanan yang berpengalaman di Liga India bersama tim Kerala Blaster, dan tentu pernah membela timnas Jepang U16 hingga U23. Ia menambah kekuatan Asia dalam skuad PSM. Savio Roberto, gelandang asal Brasil, hadir sebagai otak baru di lini tengah PSM. Savio memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa serta Liga Iran, dan Savio punya keunggulan utama dalam mengatur tempo permainan, distribusi bola yang rapi, serta kekuatan fisik untuk menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Ia diharapkan menjadi pengganti sepadan untuk peran yang dulu dipegang Pluim. Dan itulah peta kekuatan tim-tim Big Six Super League musim ini, dari komposisi pemain asing terbaru. Super League musim 2025-2026 bakal jadi musim yang menarik. Persaingan makin ketat, kualitas meningkat, dan tentu, kejutan selalu bisa terjadi di lapangan. Menurut kamu, siapa tim yang paling siap bersaing jadi juara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan update seputar sepak bola Indonesia lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.